FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pembatalan ini tidak hanya memberi kekecewaan pada masyarakat Indonesia, tapi juga kesedihan mendalam pada pemainnya. Kesedihan mendalam ini ditunjukkan pada 3 pemain U20 saat berkunjung ke redaksi iNews Jakarta. 3 pemain timnas U20, Hugo Samir, Rabani, dan Kadek Arel berbagi pita hitam di ruang redaksi sebagai simbol duka batalnya Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia. Kalau menurut saya ini sangat mengecewakan dan membuat saya sangat terpukul. Dan mimpi dari kita semua, rakyat Indonesia, mimpi orang tua, mimpi timnas U20 akhirnya harus musnah gara-gara hal seperti ini. Itu sih. Untuk saya ya pastinya saya sangat kecewa, rekan-rekan juga pastinya sangat sedih, kita juga, tapi semua akan baik-baik saja, tetap bermimpi semoga lebih baik ke depannya. Usai perjuangan panjang, Indonesia akhirnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dengan demikian, timnas Indonesia U20 otomatis tidak ambil bagian dalam kompetisi tersebut karena kehilangan tiket jatah lolos lewat jalur tuan rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemain timnas U20 Hugo Samosir, Dava Fasya, dan Kadek Arel harus menelan getir gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, luapan kekecewaan memuncak atas perjuangan dan kesiapan panjang yang terlanjur matang untuk ajang Piala Dunia. Ya, Anggi Pasaribu berikut wawancara bersama dengan timnas U20. Setelah kemarin mendengar sudah resmi bahwa Indonesia batal jadi tuan rumah U20, gimana nih Mas? Tentu perasaan kita pasti sangat sedih ya, dan kecewa gimana kita sudah menanti ini selama kurang lebih 2 tahun, kita sudah berlatih bersama, tapi apa boleh buat ya, kejadian ini membuat mimpi kita sudah terkubur, gitu saja. Dan semua menangis lah karena tahu akan hal ini, dan kita juga komen-komen lah di IG-nya, ada di suatu media sosial supaya kita bisa meluapkan amarah kita. Boleh diungkapkan nggak Mas, seberapa dalam kekecewaan itu ketika malam kemarin betul-betul sudah resmi batal? Artinya timnas Indonesia resmi tertutup untuk berlaga di Piala Dunia U20. Pastinya saya pribadi sangat sedih sekali. Saya patah hati karena mimpi terbesar saya harus hilang. Ya, saya berharap juga untuk FIFA tidak sanksi Indonesia yang berat ya. Soalnya buat karir kita ke depannya, kita juga hidup di sepak bola. Kita dari kecil pengen jadi sepak bola. Dari kecil? Iya. Orang tua sendiri begitu dengar kemarin Mas Hugo dengan teman-teman nggak bisa main, sempat telepon orang tua dan kemudian ada tanggapan nggak? Setelah kumpul di lobi sama semua coach, staff, dan official, saya langsung telepon papa saya sama adik saya. Jadi itu berdua, papa dan adik. Saya ngeliat adik saya langsung ya nangis karena saya udah janji sama diri saya sendiri, saya akan bikin gol buat adik saya. Terus saya pakai baju foto, kan ada foto baju keluarga saya buka baju terus ke orang tua saya, begitu. Saat itu yang disampaikan pelatih ke teman-teman gimana? Kata juga kecewa, saya tidak bisa membayangkan katanya perjuangan kalian harus sia-sia seperti ini. Dia tidak peduli apa itu politik atau agama, karena ini kan sepak bola. Sepak bola itu tidak bisa disangkut pautkan dengan politik. Masih ada harapan nggak nih Mas untuk tetap berkarya, untuk tetap mimpinya dijaga sebagai pemain bola? Semangat iman itu masih ada nggak Mas? Pastinya akan tetap selalu ada sih, karena dari kecil saya udah cinta sepak bola, dan buat saya sepak bola adalah segalanya buat saya lah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku kecewa dan sedih dengan keputusan FIFA. Ya, namun Presiden meminta tetap harus menghormati keputusan FIFA dan meminta untuk tidak saling menyalahkan. Tentunya kita
harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi. Pemirsa, penolakan Indonesia terhadap kontingen olahraga Israel bukan hanya sekali. Ya, sebelumnya dalam Asian Games yang digelar tahun 1962, Indonesia juga tidak mengundang timnas Israel dan Taiwan. Sementara itu sempat tolak Piala Dunia U20, Ganjar Pranowo nyatakan kecewa atas gagalnya Indonesia selenggarakan Piala Dunia U20. FIFA resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20 2023 pada Mei mendatang. Hal ini buntut penolakan kedatangan timnas Israel ke Indonesia oleh sejumlah pihak. Sebut saja Gubernur Bali Iwayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan PKS. Kecewa Piala Dunia U20 batal diselenggarakan di Indonesia, netizen ramai-ramai meluapkan kekesalannya melalui Instagram Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Meski demikian, Ganjar menilai sikap penolakan ini merupakan perwujudan komitmen bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden Soekarno. Ganjar juga kecewa dan menyerahkan semuanya kepada PSSI untuk memberikan solusi terbaik. Ya kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kalau saya boleh sampaikan, ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang fokus, ya, peluang-peluang fokus. Sehingga relasi antar bangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang, olahraganya bisa jalan. Sikap Indonesia dalam mencampurkan urusan politik dan olahraga bukanlah yang pertama. Pada tahun 1963, Indonesia pernah menorehkan sejarah dengan menggelar Ganevo atau Games of Emerging Force di Jakarta. Perhelatan olahraga akbar ini buntut dikeluarkannya Indonesia dari International Olympic Committee (IOC) karena Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games tahun 1962 tidak mengundang Israel dan Taiwan. Akibatnya tahun 1963, IOC melarang Indonesia turut serta dalam ajang Olimpiade Tokyo tahun 1964. Soekarno kemudian mendeklarasikan Ganevo yang diikuti 2.700 atlet dari 51 negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. FIFA telah resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ya, lalu pemirsa, apa saja dampaknya bagi Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan berikut informasinya. Dalam aturan FIFA terbaru, asosiasi atau klub akan terkena sanksi denda minimal 10.000 Swiss atau setara dengan 165 juta rupiah apabila pertandingan tidak dapat berlangsung. Selain itu, Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Salah satu kekhawatiran PSSI jika Piala U20 batal digelar adalah dikucilkan dunia internasional. Termasuk bisa saja Indonesia dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia hingga Olimpiade. Sementara Kemenpora telah mengajukan anggaran sebesar 500 miliar rupiah untuk Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di 6 kota.
Pemirsa, Argentina menjadi salah satu negara yang berpeluang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menggantikan Indonesia. Ya, hal ini dikarenakan Argentina menjadi satu-satunya negara yang secara resmi mencalonkan diri dan memberikan proposal pada FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan Argentina merupakan satu-satunya negara yang secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia. Pemerintah Argentina juga secara resmi telah mendukung CONMEBOL untuk menggelar perhelatan Piala Dunia U20 pada bulan Mei 2023 mendatang melalui surat dukungan dari Kementerian Ekonomi dan Pariwisata Argentina. Ahora la candidatura de Argentina, aquí tengo las cartas del presidente Chiquitapia, del Ministerio de Turismo y Deportes y también del Ministerio de Economía para apoyar y dar todas las garantías necesarias a esta candidatura de Argentina, que por supuesto el país campeón del mundo tiene una candidatura muy fuerte, y ahora los pasos siguientes por este Mundial Sub-20 que tiene que ser la decisión tiene que ser muy pronto, en los próximos días. Se va a trasladar esta petición de la Federación, de la Asociación Argentina de Fútbol al Buró de la FIFA, que va a tomar la decisión. Umat Katolik di Jember, Jawa Timur menjual nasi bungkus murah untuk warga Muslim berbuka puasa. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di AIN Siang.